Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Kamal dengan nomor induk mahasiswa 1607469. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah metode pembelajaran, yaitu metode pembelajaran mind map. Seperti apa penjelasannya? Langsung saja, yuk. Apa itu modal pembelajaran mapping? Mind mapping adalah cara mengembangkan kegiatan berpikir ke segala arah, menangkap berbagai pikiran dalam berbagai sudut, atau dapat diartikan sebagai proses memetakan pikiran untuk menghubungkan konsep-konsep permasalahan tertentu dari cabang-cabang sel saraf, membentuk korelasi konsep menuju pada suatu pemahaman dan hasilnya dituangkan langsung di atas kertas dengan animasi yang disukai dan gampang dimengerti oleh pembuatnya. Selanjutnya, jenis-jenis mind mapping. Yang pertama, mind map silabus. Mind map silabus adalah peta pikiran, program atau peta mental makro. Mind map silabus adalah semacam mind map yang memberikan gambaran tentang apa yang telah dipelajari. Sebagai aturan, pemetaan mental ini juga diwujudkan dalam dimensi besar dan diterbitkan di dinding. Yang kedua itu mind map bad. Mind map bad merupakan mind map bad yang buruk. Mind map bad ini didasarkan pada serangkaian bab yang telah dipelajari, tetapi harus diringkas sebagai poin atau kontur penting untuk membantu mereka mengingat. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu mind map paragraf. Mind map paragraf ini dapat memberikan informasi lengkap karena tidak hanya ringkasan dari setiap bab tampilkan, tetapi juga rincian penjelasannya dapat ditemukan. Nah, manfaat menggunakan mind map paragraf di bagian ini adalah pemetaan pikiran ini dapat dilakukan dalam buku teks kecil. Selanjutnya, Tony Buzan mengemukakan 7 langkah dalam membuat mind mapping. Yang pertama itu mulailah dari bagian tengah kertas kosong yang sisi panjangnya diletakkan mendatar atau landscape. Memulai dari tengah, memberi kebebasan kepada otak untuk menyebar ke segala arah dan untuk mengungkapkan dirinya dengan lebih bebas dan alami. Yang kedua yaitu gunakan gambar atau foto untuk ide sentral. Sebuah gambar bermakna 1000 kata dan membantu kita menggunakan imajinasi. Sebuah gambar sentral akan lebih menarik, membuat kita tetap terfokus, membantu kita berkonsentrasi dan mengaktifkan otak kita. Yang ketiga, gunakan warna. Bagi otak, warna sama menariknya dengan gambar. Warna membuat mind map lebih hidup, menambah energi kepada pemikiran kreatif dan menyenangkan. Yang keempat, hubungkan cabang-cabang utama ke gambar pusat dan hubungkan cabang-cabang tingkat 2 dan tingkat 3 ke tingkat 1 dan 2 dan seterusnya. Otak bekerja menurut asosiasi. Otak senang mengaitkan 2 atau lebih hal sekaligus. Bila kita menghubungkan cabang-cabang, kita akan lebih mudah mengerti dan mengingat. Yang kelima, buatlah garis melengkung, bukan garis lurus. Cabang-cabang yang melengkung yang bisa memanjangkan mata. Yang keenam, gunakan satu kata kunci untuk setiap garis. Kata kunci tunggal memberi banyak daya dan fleksibilitas kepada mind map. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu gunakan gambar pada setiap cabang mind map. Seperti gambar sentral, setiap gambar dapat bermakna 1000 kata. Selanjutnya, langkah-langkah model pembelajaran mind mapping. Di sini ada 6 langkah-langkahnya. Yang pertama, menyampaikan kompetensi dan memberikan penjelasan singkat mengenai materi pembelajaran. Yang kedua, membagi siswa dalam beberapa kelompok untuk membuat mind mapping. Yang ketiga, siswa bekerja dalam kelompok membuat mind mapping. Yang keempat, siswa mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Yang kelima, membuat kesimpulan dari pembelajaran yang telah berlangsung. Dan terakhir, yang keenam, yaitu memberikan evaluasi pada akhir pembelajaran. Selanjutnya itu manfaat model pembelajaran mind mapping. Yang pertama, dapat melihat gambaran secara menyeluruh dengan jelas. Yang kedua, dapat melihat detailnya tanpa kehilangan benang merah antar topik. Yang ketiga, terdapat pengelompokan informasi. Yang keempat, menarik perhatian mata dan tidak membosankan. Yang kelima, memudahkan kita berkonsentrasi. Yang keenam, proses pembuatannya menyenangkan karena melibatkan gambar, warna, dan lain-lain. Yang keenam, yang terakhir, yaitu mudah mengingatnya karena ada penanda-penanda visualnya. Ditinjau dari segi mind mapping, juga dapat mengefisienkan penggunaan waktu dalam mempelajari suatu informasi. Hal ini utamanya disebabkan karena metode ini dapat menyajikan gambaran menyeluruh atas suatu hal dalam waktu yang lebih singkat.
Dengan kata lain, mind mapping mampu memangkas waktu belajar dengan mengubah pola pencatatan linear yang memakan waktu menjadi pencatatan efektif yang sekaligus langsung dapat dipahami oleh individu. Selanjutnya, karakteristik model pembelajaran mind mapping. Pada dasarnya, metode mencatat ini berangkat dari hasil sebuah penelitian tentang cara otak memproses informasi. Semula para ilmuwan menduga bahwa otak memproses dan menyimpan informasi secara linear, seperti metode mencatat tradisional. Namun, sekarang mereka mendapati bahwa otak mengambil informasi secara bercampur antar gambar, bunyi, aroma, pikiran, dan perasaan, dan memisah-misahkan ke dalam bentuk linear, misalnya dalam bentuk tulisan atau orasi. Oleh karena itu, agar peta pikiran dapat berfungsi secara maksimal, ada baiknya dibuat warna-warni dan menggunakan banyak gambar dan simbol sehingga tampak seperti karya seni. Hal ini bertujuan agar metode mencatat ini dapat membantu individu mengingat perkataan dan bacaan, meningkatkan pemahaman terhadap materi, membantu mengorganisasikan materi, dan memberikan wawasan baru. Selanjutnya, kelebihan model pembelajaran mind mapping. Di sini ada 6 kelebihannya. Yang pertama, mengaktifkan seluruh otak. Yang kedua, membersihkan akal dari kesusutan mental. Yang ketiga, memungkinkan kita berfokus pada pokok bahasan. Yang keempat, membantu menunjukkan hubungan antara bagian-bagian informasi yang saling terpisah. Yang kelima, memberikan gambaran yang jelas pada keseluruhan dan perincian. Yang terakhir, yang keenam, yaitu memungkinkan kita untuk mengelompokkan konsep, membantu kita membandingkannya. Selanjutnya, yang terakhir, kekurangan model pembelajaran mind mapping. Di sini ada 5 kekurangannya. Yang pertama, waktu terbuang untuk menulis kata-kata yang tidak memiliki hubungan dengan ingatan. Yang kedua, waktu terbuang untuk membaca kembali kata-kata yang tidak perlu, kurang lebih 90%. Yang ketiga, waktu terbuang untuk cari kata kunci pengingat. Yang keempat, hubungan kata kunci pengingat terputus oleh kata-kata yang memisahkan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu kata kunci pengingat terpisah oleh jarak. Harus ada garisnya. Ya. Demikianlah pemaparan materi dari saya tentang metode pembelajaran mind mapping. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.